Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri dengan nama Nur Inayah LF di bawah dengan NIM 2022114 dan rekan saya yaitu Abdul Latif dengan NIM 2022138. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang memahami konsep dasar motivasi belajar. Video ini kami buat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 5 poin penting dalam pembahasan kami, yaitu yang pertama pengertian motivasi, yang kedua prinsip-prinsip motivasi dalam belajar, yang ketiga fungsi motivasi dalam belajar, yang keempat teori-teori motivasi, dan yang terakhir bentuk atau jenis motivasi belajar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu adalah pengertian motivasi. Langsung saja, ada beberapa definisi tentang motivasi belajar. Menurut etimologi, istilah motivasi belajar dari bahasa Latin yaitu movere, yang ada dalam bahasa Inggris, to move adalah kata kerja yang artinya menggerakkan. Dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan istilah motivation, yaitu sebuah kata benda yang artinya penggerakan. Menurut Atwater yang dikutip oleh Wildan, kata motivasi berasal dari bahasa Latin movement. Secara esensial, ia membatasi motivasi sebagai kondisi internal yang mendorong atau menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Motivasi berpangkal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi mengandung arti sebagai dorongan, semangat, stimulus, dan rangsangan. Kemudian, pengertian motivasi secara terminologi adalah suatu tenaga, dorongan, alasan, kemauan dari dalam yang menyebabkan kita bertindak, di mana tindakan itu diarahkan kepada tujuan tertentu yang hendak dicapai, dan motivasi dapat diartikan sebagai kebutuhan yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Banyak sekali para ahli yang menyimpulkan atau berpendapat tentang pengertian motivasi. Akan tetapi di sini saya akan menyimpulkan dari semua pendapat para ahli, yaitu adalah bahwa motivasi adalah dorongan atau keinginan dari diri sendiri atau bantuan orang lain agar ia mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kemudian sebagai penggerak bagi individu maupun kelompok untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari diri mereka sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan, baik individu maupun organisasi. Selain itu, motivasi itu bisa menjadi pemicu, trigger dalam kita meraih tujuan yang diinginkan sehingga mampu mengantisipasi segala bentuk halangan, rintangan, serta risiko yang bisa menyebabkan kegagalan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip motivasi dalam belajar. Prinsip-prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Minat merupakan alat motivasi dalam belajar sebagai potensi psikolog yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Apabila seseorang sudah termotivasi dalam belajar, maka orang tersebut akan melakukan aktivitas belajar dalam rentangan tertentu. Kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Peserta didik yang belajar berdasarkan motivasi intrinsik sangat sedikit terpengaruh dari luar. Semangat belajarnya sangat kuat sehingga dia belajar bukan karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi, mengharapkan pujian orang lain atau mengharapkan hadiah berupa benda, tetapi karena ingin memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Setiap orang senang dihargai dan tidak suka dihukum dalam hal apapun juga. Memuji orang lain berarti memberikan penghargaan atas prestasi kerja orang lain, sehingga dengan adanya apresiasi ini akan memberikan semangat secara tersendiri. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kebutuhan yang tidak dapat dielakkan oleh peserta didik adalah mengembangkan potensi diri, sehingga seseorang peserta didik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Mengenali potensi yang dimiliki akan mempermudah proses penguasaan ilmu pengetahuan yang harus didukung oleh adanya semangat untuk belajar. Peserta didik juga membutuhkan penghargaan, kepercayaan yang diberikan kepada peserta didik yang dapat membuatnya menjadi lebih percaya diri. Anak didik akan merasa berguna, dikagumi atau dihormati oleh guru atau orang lain. Perhatian, ketenaran, status, martabat, dan sebagainya merupakan kebutuhan yang wajar bagi peserta didik dan dapat digunakan untuk memotivasi dalam belajar. Kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dengan adanya motivasi dalam belajar pada peserta didik, maka aktivitas belajar bukanlah hal yang sia-sia baginya. Hasilnya akan berguna hingga kemudian hari, bahkan dapat mengantisipasi peserta didik untuk membaca buku, membuat resume dalam bentuk catatan sehingga sudah siap ketika ujian. Hal tersebut menunjukkan optimisme peserta didik tersebut. Ketujuh, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Dari berbagai hasil penelitian selalu menyimpulkan bahwa motivasi mempengaruhi prestasi belajar. Tinggi rendahnya motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang peserta didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi motivasi dalam belajar.
Yaitu di sini ada 3 fungsi yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu adalah motivasi mendorong untuk berbuat atau bertindak. Di sini, saat ada motivasi tertentu, siswa menjadi terdorong untuk melakukan hal tertentu, sehingga keluarlah energi yang luar biasa untuk melakukannya. Misalnya, saat siswa ingin naik kelas, maka siswa akan menjadi semangat belajar maupun membaca buku. Tanpa disuruh membaca buku, siswa pun akan membaca buku. Yang kedua, motivasi mengarahkan tujuan. Maksudnya, saat ada motivasi tertentu, siswa lebih terarah pada suatu tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, lebih mengarahkan pada tujuan. Misalnya, saat siswa memiliki cita-cita menjadi seorang guru matematika, maka siswa itu akan belajar dengan sungguh-sungguh mata pelajaran matematika itu. Dan yang terakhir, motivasi sebagai penyeleksi tujuan. Maksudnya, saat ada motivasi, maka apa yang dilakukan oleh siswa akan ada penyeleksian. Maksudnya adalah biar lebih fokus atau terarah pada suatu target tertentu. Sehingga jika ada tujuan lain yang bahkan penting sekali, maka siswa dapat melihat mana yang lebih penting lagi atau mana yang lebih skala prioritas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi. Jadi, teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Teori motivasi berkembang dengan cepat pada saat periode tahun 1950. Saat itu, para ahli tengah berlomba-lomba mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembangun teori motivasi. Diketahui ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu. Ketiga teori tersebut bernama teori motivasi, teori kebutuhan, teori X dan Y, dan ketiga teori tersebut sebagai teori kuno dan menjadi landasan yang membuat memacu proses perkembangan serta terciptanya teori baru yang diterapkan pada masa kini. Baiklah, dalam pembahasan terakhir kita, saya akan menjelaskan tentang bentuk atau jenis motivasi belajar. Yaitu ada 2, yang mana motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang hidup dalam diri peserta didik dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. Pujian, hadiah, dan sejenisnya tidak diperlukan karena peserta didik belajar bukan untuk mendapatkan pujian atau hadiah. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan dapat berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi ekstrinsik dikatakan juga sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Asalkan anak didik ini hanya ingin belajar jika dia ingin mendapatkan 2+1 di kelas. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. And see you again.